Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah hadir pembakara. Kita berharap materinya disampaikan poin-poin penting. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati ammah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara Ka'bah, kiblat seluruh umat. Salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi kami, yaitu artikel dengan saya sendiri Riana Fitri dan teman saya Safira Ananda Pramana. Baiklah, kami akan memulai materi kami. Artikel adalah suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media massa, baik di media cetak maupun media sosial, seperti sekarang ini. Penulisan artikel bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang dibuat menurut data dan fakta. Gagasan dalam artikel dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi pembaca. Sedangkan artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan karangan. Artikel adalah hasil karya satu orang atau beberapa orang yang dirancang untuk diterbitkan dalam jurnal atau dipublikasikan tentang kumpulan beberapa artikel yang ditulis secara ilmiah dan mengikuti pedoman konvensi ilmiah yang disepakati atau mengatur. Artikel menggunakan bahasa jurnalistik yang jelas, mudah dipahami dan mudah dibaca. Penulisan artikel ditujukan untuk semua kalangan. B. Manfaat menulis artikel. Artikel mendorong membaca aktif karena keterampilan menulis perlu dimulai dengan bacaan, membaca sehingga bahan bacaan atau informasi yang disajikan menjadi bekal untuk memperdalam isi tulisan. Yang kedua, mengkomunikasikan gagasan atau pikiran. Manfaat dan sekaligus sebagai tujuan menulis adalah untuk mengkomunikasikan suatu gagasan atau pikiran atau bahkan temuan dari si penulis kepada penulis, perlu diinformasikan kepada para pembaca melalui karya tulisnya. Yang ketiga, berlatih berpikir sistematis. Karya tulis yang ditulis secara sistematis, apalagi dengan bahasa yang baku, akan memudahkan pembaca untuk mencerna. Oleh karena itu, seorang penulis selalu terdorong untuk berlatih berpikir secara sistematis agar hasil karya tulisannya dapat mudah dicerna oleh pembacanya. Yang ketiga ada unsur artikel. Sebuah tulisan artikel mempunyai struktur yang sedikit berbeda dengan berita. Tulisan artikel harus mempunyai judul, pendahuluan, penyajian masalah atau pembahasan, dan kesimpulan. Penulisan artikel dapat disamakan dengan penulisan makalah atau kertas kerja yang disampaikan dalam sebuah laporan. Bila makalah atau kertas kerja ditulis untuk semua tujuan ilmiah dan pembacanya juga terbatas. Tetapi artikel juga mempunyai tujuan dan pembacanya itu mencakup semua orang. Yang ketiga ada D, menulis artikel. Dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa untuk menulis artikel tekniknya hampir sama dengan menulis yang lain, tinggal bagaimana pengembangannya. Untuk sekedar menyamakan visi dan teknis membuat artikel, di bawah ini ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, memilih lebih dahulu tema yang akan ditulis, memulai menulis dengan outline atau garis besar, membuka tulisan dengan paragraf yang membuat
yang membuat pembaca tertarik, menyajikan gagasan pokok, memberi ilustrasi yang segar dan menarik, menggunakan bahasa yang hidup, dan menutup tulisan dengan kesimpulan yang jelas. Setelah itu, ada E, yaitu memilih tema. Topik atau tema menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pokok pembicaraan, bahkan diskusi yang menarik perhatian umum pada waktu akhir-akhir ini. Jadi, ada banyak tema yang bisa ditulis, apakah politik, sosial, hukum budaya, lingkungan, agama, pendidikan, dan lain-lain. Tinggal yang perlu dilihat topik apa yang cocok dan sesuai dengan hari atau bulan yang sedang dijalani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safira Ananda. F. Menentukan outline. Mengenai outline atau garis haluan biasanya dilakukan oleh para penulis pemula. Outline ini diperlukan agar para penulis dalam menulis artikel mendapat arahan atau panduan untuk memudahkan dirinya untuk menulis, mulai dari awal atau lead hingga sampai kesimpulan atau ending. Namun, outline ini tidak mutlak, apalagi bagi para penulis yang sudah sering menulis, karena di otaknya sudah ada gambaran mau kemana tulisan yang akan dibuatnya. Selanjutnya yang D, membuat lead. Dalam penulisan jurnalistik, paragraf pertama dikatakan lead. Lead artinya kepala. Sering penulis dalam menulis lead, ia berlama-lama berpikir menentukan kalimat apa yang akan ditulis, karena ia ingin memastikan pembaca tertarik ketika membaca tulisannya, apalagi tulisan artikel. Membuat alinea atau paragraf. Bagi penulis pemula, dalam membuat tulisan yang menyambung antara satu alinea dengan alinea sesudahnya memang agak sulit. Hal ini karena sebelum terbiasanya, tidak jarang para penulis pemula ketika menyelesaikan paragraf pertama lalu bingung hendak menulis apalagi pada paragraf selanjutnya. Akibatnya tulisan tersebut tidak selesai. Ada juga tipsnya, yaitu A. Usahakan dalam satu paragraf harus mempunyai satu pokok pikiran. Dan B. Lalu lihat paragraf tersebut mana kata yang masih menimbulkan pertanyaan. C. Perlu diingat koherensi atau kepaduan hubungan antara satu kalimat dan kalimat yang lain harus terjalin dengan baik, sehingga pembaca nantinya tidak bingung dengan tulisan yang dibacanya. D. Urutan pemikiran diharapkan terpadu, artinya ketika menulis lebih dulu diawali dengan persoalan umum, baru ke persoalan khusus. Yang I, mengatasi kebuntuan. Setelah kita ketahui bagaimana membuat lead yang baik, lalu mengembangkan pembahasan atau body, tulisan dan mengakhiri dengan kalimat tertentu. Namun penulis pemula seringkali mengalami kebuntuan pada saat menulis artikel maupun situs, dan itu wajar. Untuk mengatasi ini, ada banyak cara yang sering ditempuh pada penulis, antara lain kata-kata penulisan ini memang tidak disarankan, tetapi minimal dengan adanya kata peralihan ini membuat kebuntuan akan sedikit terpecahkan. Kebuntuan akan teratasi jika penulis terus belajar dengan membaca tulisan artikel orang lain. Karena dengan banyak membaca akan memberikan pelajaran bagaimana mengatasi kebuntuan dalam menulis. Setelah ini disarankan untuk tetap disiplin dalam menulis, meskipun artikel yang dikirim ke surat kabar belum diterbitkan. Untuk menjadi seorang penulis yang hebat, jangan mudah putus asa. Sebelum kami menutup presentasi kami, adakah yang ingin bertanya tentang materi kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Mahanetoma dari kelompok 3. Saya ingin bertanya untuk kelompok 9. Apa saja struktur yang harus ada dalam penulisan teks artikel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Pilihan. Saya menjawab pertanyaan, bagaimana karakteristik dalam penggunaan kata dalam artikel? Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rizka Maharanitonga. Apa saja struktur yang harus ada dalam penulisan teks artikel?
Artikel yang baik memiliki 3 struktur. Yang pertama, tesis atau gagasan utama dari tulisan yang telah dibuat. Yang kedua, ada argumentasi atau pendapat yang kamu sampaikan kepada penulis. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang yang dibuat untuk bertujuan memperkuat argumentasi yang sebelumnya telah ditulis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Miranda Situmorang. Bagaimana karakteristik dalam penggunaan kata dalam artikel? Suatu artikel harus ditulis dan disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Penulis artikel tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengenai isi dan artikel. Selain itu, artikel juga sebaiknya menggunakan bahasa yang komunikatif dan bertele-tele. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang ingin mendengarkan paparan materi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.